Halo teman-teman, selamat datang di Telisik Peristiwa. Mungkin sebelumnya kalian belum mengenali wajah kami yang mungkin terlihat asing bagi kalian. Jadi kami di sini sebagai host yang menemani kalian pada episode kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Chandra bersama partner saya Risa Laviana. Nah, Dam, di episode Telisik kali ini kita mau bahas apa nih? Nah, pada episode Telisik Peristiwa kali ini kita akan membahas tentang tujuan Presiden Soekarno yang pergi berkunjung ke negara Jepang. Sebelumnya teman-teman atau Risa sendiri sudah pernah mendengar belum Presiden Soekarno kita ini pernah berkunjung ke negara Jepang? Pernah dong, ternyata tuh Presiden Soekarno pernah melakukan kunjungan ke Jepang ya. Tapi mungkin teman-teman Telisik ada yang belum tahu, jadi Adam bisa kasih tahu dulu awal mulanya gimana. Jadi Presiden Soekarno ini melakukan kunjungan ke Jepang tepatnya pada tahun 1958. Nah, Presiden Soekarno ini hanya ingin melakukan perjalanan non-kenegaraan, jadi bukan sebuah kunjungan resmi ya teman-teman. Wah, menarik banget ya. Tapi teman-teman tahu nggak sih bahwa Presiden Soekarno ini pergi ke Jepang tidak dikawal loh. Cukup berbahaya untuk seorang presiden yang berkunjung ke negara lain tanpa pengawalan. Iya, betul banget. Nah, alasan kenapa Presiden Soekarno ini tidak dikawal tuh karena kunjungan Presiden Soekarno ke Jepang itu tidak resmi. Nah, maka dari itu pihak kepolisian Jepang tidak memberikan pengawalan. Kemudian Presiden Soekarno itu dikawal oleh para Yakuza di Jepang. Nah, kenapa nih Presiden Soekarno bisa dikawal oleh Yakuza? Nah, jadi alasan kenapa Presiden Soekarno ini bisa dikawal oleh Yakuza, nah sebelumnya kalian tahu nggak sih Yakuza itu apa? Jadi Yakuza merupakan kelompok kriminal yang menjadi bagian dari budaya Jepang. Nama resmi mereka adalah Ninkyo Dantai, yang berarti kelompok organisasi dermawan. Loh, terus kenapa disebut sebagai kelompok kriminal? Nah, padahal kan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Yakuza ini disebut sebagai kelompok organisasi dermawan. Kenapa tuh, Risa? Kok bisa disebut sebagai kriminal? Jadi alasan kenapa kelompok Yakuza ini disebut sebagai kelompok kriminal karena mereka itu terlibat dalam kegiatan yang ilegal seperti perjudian, perdagangan narkoba, penjualan senjata, dan masih banyak lagi. Jadi kenapa Presiden Soekarno itu bisa dikawal Yakuza? Karena pada saat itu beredar kabar bahwa kelompok yang menentang Soekarno ini diam-diam memasuki Jepang untuk membunuh Presiden Soekarno. Nah, makanya Konsul Jenderal Indonesia di Tokyo, yaitu Iskandar Ishak, merasa perlu memberi perlindungan yang memadai. Jadi tidak ada pilihan lagi ya selain menggunakan jasa pengawalan dari kelompok Yakuza. Betul banget. Lalu gimana nih kelanjutannya? Nah, kelanjutannya pada tempat yang berbeda, Menteri Muda Urusan Veteran periode pada saat itu, yaitu Kolonel Sambas Atmadinata, menghubungi kenalannya semasa perang, yang bernama Oguchi Masami. Jadi Oguchi Masami ini menyarankan untuk memakai jasa pengawalan pribadi. Dan kalian tahu nggak sih, ternyata yang dimaksud adalah Yoshio Kodama, yang merupakan sayap kanan dari kelompok Yakuza. Oh, jadi ternyata tuh Oguchi Masami itu adalah Yoshio Kodama ya, yang dimana dia adalah salah satu orang yang berperan penting dalam kelompok Yakuza. Benar banget. Nah, dan Sambas pun setuju dengan usul itu. Jadinya Yoshio Kodama ini memberi perintah kepada seorang kepercayaannya yang bernama Kobayashi Koshio, beserta anak buahnya yang berjumlah 20 orang. Akhirnya Presiden Soekarno selalu dikawal oleh para kelompok Yakuza untuk 8 hari ke depannya. Jadi, teman-teman Telisik, dari 20 anggota Yakuza yang menjadi pilihan terbaik, ada nih satu nama yang menjadi perantara antara Yakuza, polisi, dan Presiden Soekarno. Nah, orang tersebut bernama Kubo Masao. Jadi, Yakuza ini hanya menjadi pengawal Presiden Soekarno saja. Tapi teman-teman Telisik tahu nggak sih, kalau Kubo Masao itu dipilih bukan hanya karena jago berkelahi saja loh, tetapi juga karena Kubo Masao ini pintar berbahasa Inggris. Dan Kubo Masao merupakan salah satu anggota Tonichi Trading Company. Nah teman-teman, maka dari itu kunjungan Presiden Soekarno ini berjalan dengan aman. Pihak dari negara Indonesia akhirnya berterima kasih loh kepada pihak Yakuza karena mereka sudah mengawal Presiden Soekarno selama kunjungan. Dan pada akhirnya perusahaan Tonichi Trading Company ini mendapatkan banyak proyek di Indonesia. Lumayan lama ya Presiden Soekarno di Jepang ya, seminggu lebih sehari. Tapi teman-teman tahu nggak sih, selama dikawal oleh Yakuza, kunjungan Presiden Soekarno ke Jepang itu berlangsung aman dan lancar. Presiden Soekarno juga dikelilingi oleh wanita Jepang. Dan pada akhirnya Presiden Soekarno ini tertarik dengan salah satu wanita Jepang yang berprofesi sebagai geisha, yang bernama Naoko Nemoto atau Ratnasari Dewi. Jadi buat kalian yang belum tahu berprofesi geisha itu apa, jadi profesi geisha itu
merupakan seorang wanita yang memainkan alat musik tradisional Jepang sekaligus sambil menari, bernyanyi untuk menghibur para tamu. Nah, betul banget. Dan singkat cerita, Presiden Soekarno ini akhirnya mempersunting Ratnasari Dewi dan memboyongnya ke Indonesia untuk ikut tinggal bersama di rumah mewah yang berpusat di ibu kota Jakarta, tepatnya di kawasan Menteng. Jadi seperti itu ya teman-teman, pembahasan episode telisik peristiwa pada kali ini. Saya Risa Laviana dan partner saya, Adam Chandra. sampai jumpa pada episode telisik peristiwa selanjutnya.